Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ananda semua, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sepertinya pada saat ini, kesempatan kali ini semuanya cerah, bersih, dan rapi, bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita. Oke, apakah semuanya sudah siap? Oke, alhamdulillah tentunya siap ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada materi pelajaran kita yaitu tentang sujud tilawah. Sujud tilawah tentunya yang harus anak ibu pahami nantinya setelah ibu jelaskan ada beberapa pemahaman tentang sujud tilawah. Jadi yang pertama, kita lihat pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah secara bahasa dan istilahnya itu bahwasanya sujud tilawah dapat dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah. Ayat sajadah itu apa artinya? Ayat yang menganjurkan untuk sujud bagi orang yang membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran. Baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Nah, hukum dari melaksanakan sujud tilawah ini apa? Yaitu sunnah sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sujud tilawah itu intinya apa? Apabila kita mendengar seseorang membaca ayat sajadah yang terdapat dalam Al-Quran, maka kita melakukan sujud tilawahnya itu. Hukumnya apa? Sunnah atau yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah anak ibu pernah melakukan sujud tilawah? Ya, ada beberapa. Alhamdulillah. Nanti dilanjutkan lagi ya. Apabila kita mendengarnya, maka kita akan sujud tilawah. Kemudian setelah kita paham apa itu sujud tilawah, mari kita lihat pemahaman tentang apa saja ayat-ayat yang termasuk kepada surat sajadah itu. Ini dia. Surah sajadah yaitu ayat-ayat sajadah, sujud tilawah. Itu kaitan semuanya. Nah, yang pertama di sini ada 15 surah yang termasuk kepada ayat-ayat sajadah yang apabila kita mendengarnya kita akan melakukan sujud tilawah. Yang pertama Quran surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat 15. Yang kedua Quran surah As-Sajadah itu sendiri, surah yang ke-32 ayat 15. Yang ketiga Quran surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 206. Dan Quran surah An-Najm, surah yang ke-53 ayat 62. Quran surah Maryam, surah yang ke-19 ayat 58. Quran surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 77. Quran surah Al-Alaq, surah yang ke-96 terdiri dari 19 ayat. Quran surah An-Naml, surah yang ke-16 terdiri dari 49 ayat. Quran surah An-Nahl, surah yang ke-27 ayatnya terdiri dari 26. Quran surah Al-Isra, surah yang ke-17 terdiri dari 109 ayat. Quran surah As-Sad, surah yang ke-38 terdiri dari 24 ayat. Quran surah Al-Hajj surah yang ke-22 terdiri dari 18 ayat. Quran surah Al-Insyiqaq surah yang ke-84 terdiri dari 21 ayat. Quran surah Al-Furqan surah yang ke-25 terdiri dari 60 ayat. Dan yang terakhir yaitu Quran surah Al-Fussilat surah yang ke-41 terdiri dari 31 ayat. Nah, jumlah dari ayat-ayat sajadah untuk sujud tilawah ini yaitu ada 15 surah. Benar sekali. Kemudian kita lanjutkan tata cara sujud tilawah. Tata cara sujud tilawah ada beberapa yang harus kita pahami. Yang pertama menghadap kiblat, tentunya pasti kita melakukan sujud. Oke. Kemudian berniat untuk sujud tilawah setelah mendengar atau membaca ayat sajadah. Yang ketiga adalah melakukan takbiratul ihram seperti salat biasa, Allahu Akbar yang kita baca. Kemudian sujud satu kali disunahkan membaca doa sujud tilawah. Apa doanya? Mari kita baca bersama-sama. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Oke, ya, kemudian yang artinya wajahku
bersujud kepada zat yang menciptakannya, yang membentuknya, dan yang memberi pendengaran dan perhatian. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Kemudian terakhir kita lakukan bangun dari sujud dengan membaca takbir Allahu Akbar, kemudian melakukan salam. Kemudian kita masuk kepada hikmah melaksanakan sujud tilawah. Jika dilakukan di dalam sholat, orang yang sedang sholat dapat melangsungkan atau melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah. Setelah sujud, langsung takbir dan kembali berdiri untuk melaksanakan sholat yang terputus tadi. Dalam sholat berjamaah, jika imam melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah, maka makmum harus mengikuti imam karena kita mulai dari niatnya mengikuti imam. Akan tetapi, jika imam tidak melakukan sujud tilawah, padahal ia membaca ayat sajadah, makmum tidak boleh mengikuti sujud tilawah berdasarkan imam. Karena apa? Karena niat kita dari awal itu mengikuti imam. Selanjutnya kita masuk kepada hikmah melaksanakan sujud tilawah. Ada beberapa hikmah melaksanakan sujud tilawah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan sujud tilawah. Kita sebagai makhluk ciptaannya akan menjadi merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari godaan syaitan yang terkutuk, syaitan rajim, meningkatkan derajat ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang telah memiliki ketakwaan yang tersebut akan selalu yakin terhadap pertolongan dari Allah. Oke, ada begitulah tata cara dan juga hikmah melaksanakan sujud tilawah. Oke, kembali lagi Ibu review ya. Siapa yang bisa membaca ayat doa bacaan dari sujud tilawah? Oke, bagus ya nak ya. Ibu pandu ya nak ya. Kita ulang. Sajjada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanu khaliqin. Sekali lagi ya nak ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanu khaliqin. Yang artinya apa? Wajahku bersujud kepada zat yang menciptakannya, yang membentuknya, dan memberi pendengaran dan penglihatan. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Baik, hanya itulah yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan ini bermanfaat bagi Anda semua. Semoga apabila kita mendengar bacaan sajadah, kita akan melakukan sujud sajadah seperti yang telah Ibu jelaskan tadi. Dan doanya juga sudah Ibu bacakan dan kalian alhamdulillah sebagian sudah dapat membacanya. Oke, Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.